Parade KPP dan Arif Yohamart. Judul, Petaka Pulau Hitam. Genre, horor. Penulis, Titus Artemius. Jumkat, 1263 kata. Chapter 1. Pulau Hitam, itulah tujuan dari sekelompok pemuda yang terlihat mengemas dan memasukkan tripod dan juga kamera ke dalam ransel mereka. Demi sebuah tayangan di kanal YouTube miliknya, Panca nekat datang ke pulau yang sudah terkenal dengan misteri dan keangkerannya, mengajak serta teman-temannya. Awalnya, sudah banyak penolakan dari teman-teman Panca, bahkan Ayu terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan dan penolakan atas rencana Panca. Namun, mau bagaimana lagi, rayuan Panca terhadap teman-temannya sangat meyakinkan. Bayangan menjadi seorang YouTuber yang bergelimang subscriber dan penghasilan yang banyak, adalah rayuan maut yang membuat teman-temannya tak bisa menolak ajakan Panca. Ditambah lagi, kedua orang tua Panca adalah pengusaha kaya raya, hingga membuat Panca tak segan menggelontorkan uang demi ambisinya. Sebagai anak orang kaya, jelas mudah bagi Panca untuk membiayai semua perjalanan yang dia lakukan bersama teman-temannya. Sosok Panca memang bagai magnet, semua orang berusaha mendekat padanya. Kegemarannya melakukan perjalanan wisata, demi tayangan film pendek yang dia unggah ke sosial media dan juga YouTube seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang di sekitarnya. Mobil sewaan yang mereka tumpangi, telah sampai di pelabuhan Teluk Penyu. Kemudian Panca menyewa sebuah speedboat di mana nanti akan mereka gunakan untuk menyeberang menuju Pulau Hitam yang terletak di selatan Pulau Nusa Kambangan. Speedboat yang mereka naiki melaju menembus gelombang ombak Laut Jawa. Dari kejauhan, Pulau Hitam yang menjadi tujuan mereka itu tampak begitu gelap, suram, dan menyeramkan. Sekitar 1 jam perjalanan menyeberang dari pelabuhan, Panca dan teman-temannya pun sampai di dermaga kecil Pulau Hitam. Pandangan Panca terpaku kepada sosok yang berdiri di pantai, tak begitu jelas dilihatnya dari kejauhan. Sosok itu langsung menghilang bak angin saat Panca mengerjapkan mata. "Hantukah yang aku lihat tadi?" benak pemuda itu bertanya-tanya. Lamunannya terputus tatkala teman-temannya berteriak agar Panca membantu membawa barang-barang yang masih ada di dalam speedboat yang mereka tumpangi. Mereka semua tampak begitu gembira, merentangkan tangan sembari berteriak kencang meluapkan rasa bosan yang mereka alami selama perjalanan. 10 jam berada di dalam mobil, sejak dari Jakarta, membuat anak-anak muda itu begitu kegirangan saat telah sampai ke tempat yang mereka tuju. Ia tampak menggoda Andra yang berkepala plontos, mereka saling meledek dan mencibir. Panca menatap Ayu, gadis yang menjadi model dan artis untuk kanal YouTube-nya. Dipandanginya gadis cantik itu dengan tatapan mata terpesona. Panca mendekati Ayu, dan menggandeng tangan gadis itu. Ayu terkejut dengan apa yang Panca lakukan, tetapi segera menguasai diri dan perasaannya. Diam-diam Panca memperhatikan, sedari turun dari speedboat tadi, Ayu terus saja memandang sebuah bangunan yang berdiri megah di tengah-tengah hutan pohon kelapa di dekat pantai. Bangunan itu nampak begitu menyeramkan terlihat dari kejauhan. "Sabar, Non, kita juga akan singgah dan mengambil gambar di sana," ujarnya sambil mengerlingkan mata ke arah Ayu, yang disambut senyum oleh gadis itu. Sebenarnya Panca sedari tadi pun terus memperhatikan bangunan yang dahulu katanya adalah sebuah resort yang berdiri megah di Pulau Hitam itu. Ada satu daya tarik tersendiri yang membuat pemuda itu ingin mengunjunginya, dan menjadikannya sasaran pengambilan gambar untuk dia unggah ke kanal YouTube-nya. Bergegas keempat pemuda itu melangkah menyusuri pantai dan mencari tempat untuk mendirikan tenda. Waktu terus saja berlalu dan akan sangat konyol ketika mereka tidak lekas mendirikan tenda dan beristirahat. Di salah satu titik pantai yang dikelilingi gugusan karang, mereka berhenti. Panca merasa titik itu cocok sebagai tempat mendirikan tenda. Dinding batu karang yang menjulang di seberang tempat mereka mendirikan tenda, akan menjadi latar yang bagus bagi konten video yang akan mereka buat. Beberapa waktu setelah mendirikan tenda, Panca dan teman-temannya telah sibuk dengan kegiatan pengambilan gambar. Ayu yang terlihat canggung, beberapa kali harus mengulang adegan yang dia mainkan. Namun, berkat kegigihan Pia sebagai penata gaya dan adegan, akhirnya Ayu berhasil melalui semua tahapan pengambilan gambar dengan sempurna. Lelah raga selama perjalanan,
seolah hilang ditelan kebahagiaan mereka karena telah berada di Pulau Hitam dan mendapatkan gambar-gambar dan spot yang bagus bagi tayangan mereka nanti. Malam menjelang, suasana tampak gelap dan muram. Pia dan Andra telah masuk ke tenda mereka, tetapi Panca masih saja asyik dengan potongan-potongan gambar video yang harus dia rapikan. Mau tak mau, pemuda itu pun memanggil Ayu yang masih terjaga untuk membantunya bekerja. Suasana menjadi sepi tatkala Ayu pamit kepada Panca, lalu masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Tak berapa lama, Panca pun beranjak menuju tendanya. Sekelebatan matanya menangkap sebuah bayangan putih yang masuk ke dalam tenda yang ditempati Pia dan Andra. Panca berdiri mematung, memperhatikan tenda kedua temannya. Tak ada satu keanehan yang nampak, baik di tenda Pia juga Andra. Pemuda itu pun bergegas menuju tendanya sendiri. Rasa kantuk yang datang akibat lelahnya badan, tak mampu disembunyikan oleh Panca. Asteris. Pagi hampir menjelang, sinar mentari belum juga datang menyinari bumi. Hawa dingin yang menembus lubang tenda membangunkan Panca. Pemuda itu terbangun, dan segera keluar dari tenda. Dilihatnya tenda teman-temannya masih tertutup rapat. Mungkin mereka masih lelah dan ingin beristirahat, pikir Panca, yang segera menuju ke bekas api unggun dan menyalakannya kembali. Ayu, bangun dong, aku masak mie instan nih, teriak Panca, sambil menoleh ke arah tenda Ayu. Tak ada sahutan, meski sekali lagi Panca berteriak memanggil Ayu. Pemuda itu berdiri dan beranjak mendekati tenda, terkejut mendapati bahwa kancing tenda itu telah terbuka, dan tak tampak keberadaan Ayu di sana. Panca berjalan ke sekeliling tempat itu mencari keberadaan Ayu, tetapi tak juga ditemukannya jejak gadis itu. Dengan setengah berlari, pemuda itu menuju ke arah tenda yang ditempati Pia dan Andra. Dengan tergesa, Panca membangunkan kedua sahabatnya. Mereka terlihat terkejut tatkala mendengar Panca bercerita. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga segera berkeliling bersama mencari keberadaan Ayu. Di tengah perjalanan mereka memutuskan berpencar. Panca memutuskan untuk mencari Ayu di gedung yang berada di tengah hutan pohon kelapa. Sedang Pia dan Andra memutuskan mencari di sekitar tempat mereka mendirikan tenda. Perjalanan menuju gedung tua, dari tempat Panca mendirikan tenda lumayan jauh. Sepanjang perjalanan, beberapa kali Panca merasa ada yang mengikuti. Namun, setiap kali dia berhenti, dan menoleh ke belakang, tak nampak siapa-siapa yang berjalan di belakangnya. Panca mencapai lokasi bangunan yang menjadi tujuannya. Suasananya tampak sepi, tak terlihat tanda-tanda keberadaan Ayu. Panca beranjak ke bagian belakang bangunan, sembari meneriakkan nama Ayu, siapa tahu gadis itu mendengarnya. Namun, tetap saja tak ada sahutan jawaban. Saat berada di bagian belakang gedung itulah, Panca melihat satu lubang bawah tanah, di balik rimbunnya perdu dan pepohonan. Panca dengan rasa penasaran, bergegas turun dan memasuki lubang yang menuju ke bawah tanah tersebut. Aplikasi senter yang ada di ponselnya, mempermudah langkahnya di lubang bawah tanah yang gelap itu. Sekitar 5 menit berjalan, lorong bawah tanah itu makin melebar dan ternyata menuju ke sebuah gua. Panca dengan hati-hati memasukinya. Stalaktit dan stalagmit yang ada di dalam gua itu tampak indah berpendar-pendar. Dia belum pernah melihat yang seindah itu. Selama ini yang dia tahu warna stalaktit dan stalagmit hanyalah coklat muda atau krem. Saat hendak menyentuh salah satu stalaktit, Panca dikejutkan dengan sebuah suara yang lirih terdengar. Ulang, refleks pemuda itu menoleh, tak ada siapa-siapa. Matanya menyapu tajam ke sekeliling gua, sepi. Baru beberapa langkah Panca kembali berjalan, suara lirih itu kembali terdengar. Kali ini disertai bau harum bunga mawar yang datang seiring embusan angin. Ulang, arah suara itu berasal dari sudut gua, tempat stalagmit berwarna merah berada. Panca melangkah ke tempat tersebut, terkejutlah dia tatkala dilihatnya sebuah nisan usang yang tak terawat. Nisan itu dikelilingi oleh stalagmit kecil-kecil yang sepertinya sengaja dibuat oleh manusia. Perlahan, Panca mengarahkan cahaya dari aplikasi senter yang ada di ponselnya, ke arah kepala nisan yang berada di hadapannya. Bibir pemuda itu mengeja pelan deretan huruf yang dia baca. Nadia, meninggal tanggal 10 Agustus tahun 1965. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamart. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe, terima kasih.